Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fala hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang berbahagia para pemirsa channel Sanupa dimanapun yang berbahagia dan berada, semoga semuanya dirahmatin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Ramadan ini benar-benar membawa berkah buat kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puja-puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya kita masih bisa bersilaturahmi via virtual dalam keadaan sehat walafiat biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya tak lupa sholawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah Nabi akhirul zaman, Nabi yang selalu kita harap syafaatnya, dan Nabi yang selalu kita harap dapat berjumpa walaupun hanya lewat mimpi. Bapak Ibu pemirsa, rekan dan rekanita Sanupa Channel yang berbahagia. Di sini saya akan membagi sebuah kisah inspiratif, kisah seorang pemuda yang hidup di zaman Rasulullah. Dia itu tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, tidak pernah ketemu dengan Rasulullah, akan tetapi namanya itu dirindukan dan diidam-idamkan oleh semua penghuni langit. Siapa itu? Dialah Uwais Al-Qarni, seorang pemuda dari Yaman yang hidup di zaman Rasulullah, yang mempunyai keterbatasan harta, yang mempunyai penyakit kulit, akan tetapi dia itu ketika meninggal, semua malaikat ikut mengurusi jenazahnya. Luar biasa bukan? Karena di balik itu semua terdapat kisah ketika dia tidak bisa menolak semua keinginan ibunya, saking takzimnya kepada ibunya Uwais Al-Qarni ini. Di suatu hari dikisahkan bahwasanya ibunya ini sudah tua dan mengidam penyakit. Sebelum beliau wafat, beliau itu menginginkan untuk bisa berkunjung ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Uwais pun tidak bisa menolaknya karena saking takzimnya Uwais kepada orang tuanya. Alhasil, Uwais mengiyakan permintaan ibunya tanpa berpikir panjang. Akhirnya Uwais pun berusaha berikhtiar untuk melatih ketahanan fisiknya dengan cara membeli seekor anak sapi. Dan kemudian dibuatkan, kalau bahasanya itu kandang, dibuatkan kandang di atas bukit. Nah, setiap hari Uwais itu menggendong sapi itu naik turun bukit. Bukan tanpa resiko, banyak resiko yang dialami Uwais, mulai dari cemoohan masyarakat sekitar, mulai dari hinaan, mulai dari kelan dan sebagainya. Banyak yang menganggap Uwais itu gila, karena mana ada orang yang membeli hewan ternak bukan untuk dijual belikan, akan tetapi hanya untuk digendong naik turun bukit. Nah, singkat cerita, selama 2 bulan Uwais itu berikhtiar untuk melatih fisiknya, ototnya. Ternyata tujuannya itu nanti untuk bisa menggendong sang ibunda pergi ke Mekah Al-Mukarramah untuk menunaikan ibadah haji. Nah, akhirnya ketika Uwais sudah selesai dengan misinya, Uwais itu pun bergegas untuk menggendong ibunya pergi ke Baitullah, ke Mekah Al-Mukarramah. Nah, dari sepenggal kisah Uwais tersebut, banyak makna yang kita dapat. Yang pertama, kita selaku pemuda ikut jangan pernah menghiraukan perkataan orang lain yang menjatuhkan mental kita. Asalkan kita benar dan asalkan kita ikut tidak bermaksiat, maka lakukanlah, walaupun itu menurut kita itu tidak mungkin.
Karena sejatinya Allah pun juga sudah berjanji di setiap kesulitan itu mesti ada jalan keluarnya. Dan beban yang kita alami sekarang itu merupakan rezeki yang harus kita hadapi. Hidup ini itu menurut saya adalah sebuah masalah. Sama halnya kayak kita ketika keluar dari masalah, sama dengan kita masuk ke dalam masalah yang baru. Kita selesai dari masalah satu, sama dengan kita memulai masalah yang baru. Makanya menurut saya itu hidup itu adalah masalah. Makanya untuk menghadapi masalah tersebut, kita harus penuh semangat. Kita harus percaya bahwa keadilan Allah itu ada. Bahwa rencana setelah kesulitan bagi Allah itu gampang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita itu harus bisa menghormati dan juga takdim kepada orang tua kita. Ketika di Mekah, Uwais pun bertanya kepada sahabat. Dia bertanya, apakah yang sudah kulakukan ini sudah bisa membalas jasa-jasa dari ibuku? Kata sahabat, tidak Uwais. Apa yang sampai lakukan sekarang itu belum bisa membalas jasa-jasa ibumu. Bahkan satu hentakan nafas ketika melahirkanmu itu belum terobati, belum terbalaskan dengan cara sampai itu menggendong ibumu dari Yaman menuju Mekah. Padahal jarak antara Yaman dan Mekah itu beratus-ratus kilometer. Nah ini merupakan kisah inspiratif buat kita semua selaku anak muda harapan bangsa. Karena sejatinya cita-cita orang tua kita itu sama. Mungkin banyak orang tua kita itu yang mempunyai cita-cita anaknya bisa menjadi dokter, polisi dan sebagainya. Akan tetapi orang tua itu mempunyai cita-cita sejati yang sama. Cita-cita orang tua kita itu sama. Pengen nanti ketika orang tua kita wafat, itu mulai dari yang memandikan, mengkafani, menyolati, bahkan menghantarkan sampai ke liang lahat itu kita sendiri. Itu cita-cita tertinggi orang tua kita. Oleh sebab itu maka mari kita muliakan orang tua kita. Saya ajak jenengan semua untuk memuliakan orang tua kita. Kalau bukan kita, lantas mau siapa? Cita-cita kita sama. Untuk menyaksikan orang tua kita itu bahagia, melihat kita bahagia di dunia maupun di akhirat. Semoga apa yang kita lakukan untuk membahagiakan kedua orang tua kita dihitung amal jariah buat kita semua, dan nanti bisa untuk mengangkat derajat orang tua kita di dunia maupun di akhirat. Oleh sebab itu, maka mari kita nisbatkan semua yang kita lakukan, mari kita hadiahkan semua yang kita lakukan itu semata-mata untuk membahagiakan orang tua kita. Insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar. Karena ridho yang paling tinggi itu adalah ridho dari orang tua, terutama ibu. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga kisah tadi bisa menginspirasi kita semua bahwasanya kebahagiaan tertinggi itu apabila kita bisa menyaksikan orang tua kita bahagia. Kemuliaan yang tertinggi itu apabila kita bisa mengangkat derajat kedua orang tua kita di dunia dan di akhirat. Semoga bermakna. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.